untuk sistem dari ujian ini karena masih online, saya menggunakan metode open book boleh ya, tapi dengan catatan nanti pengumpulannya tidak saya batasi untuk waktunya ya. Jadi melebihi batas waktu mungkin nilainya akan berbeda dengan yang sesuai dengan waktu atau timernya ya. Di classroom nanti saya berikan timernya. Oke, jangan lupa pengabsenan karena absennya online ya. Jadi saya tidak bisa membantu kalau kalian lupa absen ya. Karena mengikuti ujian tapi tidak absen sama saja ya. Ya seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya nanti akan saya jelaskan setelah kita akan segera dimulai ya. Nah, kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain segera bergabung karena ini adalah ujian juga harus kita laksanakan bersama ya. Saya berikan waktu beberapa saat lagi. Oke, sambil menunggu yang masih belum bergabung ya, kita akan segera mulai untuk ujian hari ini. Jadi nanti saya bacakan untuk semua soalnya, saya berikan jeda ya per soal satu dengan soal yang berikutnya itu saya berikan jeda untuk menulis dan mengerjakan. Semisal nanti dalam mengerjakan belum selesai, saya sudah lanjut ke nomor berikutnya, itu nanti bisa dikerjakan setelah saya bacakan semua ya. Jadi masih banyak waktu nanti
untuk menyelesaikan yang belum selesai, seperti itu ya. Jadi nanti yang saya harapkan adalah maksimal 3 jam ya, 3 jam dari perkuliahan ini untuk pengumpulannya ya. Nanti saya batasi, ada timernya ya di Classroom ya. Jadi kalau melebihi nanti ada otomatis ada tulisan terlambat mengumpulkan, seperti itu ya. Untuk informasi mengenai pengumpulan, saya buatkan folder di Classroom ya. Nah, untuk foldernya adalah pengumpulan UTS ataupun ujian tengah semester di sini. Nah, itu adalah nama dari folder yang kalian buat mengumpulkan ya. Jadi masing-masing mahasiswa nanti dibuat misalkan folder ya, diupload ke mungkin di RAR atau terserah ya. Itu baru dikasih nama dalam satu folder, dikumpulkan masing-masing per mahasiswa ya. Nah, saya menginformasi juga, menginformasikan nanti yang saya harapkan tidak ada yang nanya, Pak, kode classroomnya berapa, karena ini sudah ujian ya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Saya kemarin banyak menemui hal-hal seperti itu mereka itu niat kuliah atau enggak itu saya tidak paham ya. Sudah mau ujian baru menanyakan kode classroomnya, selama ini kemana, ikut kuliah apa enggak, kemudian mendapatkan materinya dari mana. Apa mungkin mereka itu yang seperti itu cuma kopas ya pada saat ujian. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, karena kita masih dalam perkuliahan online ini memang agak kurang efektif ya. Saya mau ketat tapi posisi kita masing-masing di rumah masing-masing, mau saya berikan seperti ini malah mereka dengan seenaknya seperti itu ya. Nah, itu yang sebenarnya tidak saya suka. Oke, ini mungkin dari masing-masing aja ya. Kalau memang niat kuliah ya silahkan, jangan kopas kemudian benar-benar mengikuti perkuliahan, ujian benar-benar membuat, seperti itu yang saya harapkan. Itu terserah, itu untuk kalian semua masing-masing, bukan untuk saya ya nantinya ya. Oke, seperti itu. Sementara untuk informasi mengenai perkuliahan ujian perkuliahan pemrograman web untuk ujian tengah semester hari ini bisa kita mulai ya. Untuk mempersingkat waktu, nanti sisa waktu yang dari saya mungkin nanti bisa uh, digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan ya, belum dibuat, seperti itu ya. Oke, kita mulai saja untuk ujian hari ini. Oke, peraturan dalam ujian tengah semester ini nanti soal ada 10 ya. Saya bacakan di PowerPoint ini. Dari soal satu ke berikutnya nanti saya berikan jeda seperti yang tadi saya katakan. Mungkin ada 1 menit untuk menulis ya. Kalau memang cukup untuk mengerjakan ya silakan sambil dikerjakan. Kalau tidak cukup ya nanti bisa dilewati dan dikerjakan setelah saya bacakan semua soalnya. Kemudian jangan lupa absen dikumpulkan langsung di Classroom nanti dengan subjek UTS PW2 atau pemrograman web 2 underscore nama mahasiswa kemudian jurusannya. Oke, seperti itu ya. Nanti semisal ada yang perlu dipertanyakan mengenai pengumpulan ataupun seputaran ujian tengah semester ini, silahkan langsung japri ke saya saja biar fast respon ya. Kalau di komentar mungkin belum tentu saya kebaca, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, silahkan hubungi ke kontak saya langsung mengenai pertanyaan ujian tengah semester ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, soal nomor pertama ya. Apa yang dimaksud dengan pemrograman? Ini tentunya tahu ya, kita mengikuti perkuliahan pemrograman ini, kalian harus tahu pemrograman itu apa sih, seperti itu ya. Oke, untuk soal nomor 1 dimulai dari sekarang.
Oke, cukup ya, 1 menit saja mungkin untuk jedanya. Kemudian untuk soal nomor berikutnya ya. Apa itu PHP? Karena pemrograman web 2 ini kan memang lebih ke PHP ya, walaupun masih ada antara HTML dan PHP. Nah, kemudian sebutkan fungsi dan kegunaan dari PHP tersebut. Seperti itu ya, ini sudah saya jelaskan juga. Silakan untuk soal nomor 2 dimulai dari sekarang. Oke, cukup ya untuk soal nomor 2. Saya rasa mudah ya, apalagi untuk saya berikan kemudahan lagi yaitu dengan open book ya. Silakan buka catatan, tidak apa-apa, boleh. Untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 3 ya. Apa pengertian web server, pengertian exam, kemudian pengertian localhost. Nah, ini ada kaitannya mengenai pemrograman semua ya. Nah, nanti dalam kita membuat pemrograman web 2 ini, karena sudah ada database-nya, kemudian memang harus terhubung dengan server ya. Kalau database kan terhubung dengan server, mungkin kalian sudah mendapatkan database server. Jadi kalian harus tahu apa itu web server itu, kemudian exam itu apa sih, kemudian localhost itu apa, karena ini untuk sebagai wadah nanti pada saat kalian mengeksekusi pemrograman yang kalian buat. Seperti itu ya. Silakan untuk soal nomor 3 ya. Silakan ditulis dan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, cukup untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Apa pengertian variabel pada PHP? Kemudian cara penulisan variabel di PHP itu seperti apa? Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan awal ya. Kalian harus paham juga variabel itu apa sih pada saat kalian menuliskan skrip atau sintak di pemrograman tersebut. Kemudian cara penulisannya seperti apa? Silakan nanti dicontohkan ya. Nah, dicontohkan cara penulisannya atau sintaknya itu seperti apa, biar lebih paham lagi ya. Ini untuk mengingat kembali materi yang sudah saya sampaikan, seperti itu ya. Silakan untuk soal nomor 4, saya berikan waktu untuk menulis dan mengerjakan dimulai dari sekarang.
Oke, kita langsung ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5 ya. Berikan masing-masing contoh penulisan tipe data string pada PHP, tipe data integer pada PHP, dan tipe data float pada PHP. Silakan untuk soal nomor 5 saya berikan waktu dari sekarang. Silakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 6. Berikan contoh sintaks pada kondisi if else dan if else pada PHP. Silakan untuk soal nomor 6 saya berikan waktu mulai dari sekarang. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Jelaskan penggunaan switch case pada PHP dan perulangan while pada PHP. Silakan untuk soal nomor 7 dimulai dari sekarang.
Soal berikutnya nomor 8, biar lebih cepat ya. Jelaskan apa itu perulangan for pada PHP. Berikan contoh kecil selain yang ada di materi yang saya berikan. Jadi kalian memberikan contoh beda ya dari apa yang sudah saya berikan contoh di materi. Silakan untuk soal nomor 8 saya berikan waktu ya, mulai dari sekarang. Soal berikutnya nomor 9, berikan contoh membuat dan memanggil data pada array secara biasa ya, selain contoh yang ada saya di materi ya. Jadi kalian melihat apa yang sudah saya sampaikan, kemudian kalian membuat contoh lain yang seperti yang ada di contoh di materi. Jadi tidak boleh mencantumkan contoh yang sudah saya sampaikan di materi. Untuk soal nomor 9 silakan dimulai dari sekarang. Oke, untuk soal yang terakhir, berikan contoh membuat dan memberi penamaan pada isi array. Seperti tadi ya, selain contoh yang ada di materi, kalian membuat dan memberikan penamaan ya pada isi array yang seperti yang sudah saya sampaikan di materi perkuliahan. Oke, silakan untuk soal nomor 10 dimulai dari sekarang. Oke, sambil ditulis ya, saya ulangi mungkin bagi yang tadi terlambat menyimak ya. Nanti dikumpulkan di Classroom ya. Jangan lupa dalam bentuk Word atau PDF ya. Jangan nanya ditulis tangan atau bagaimana. Kita akan perkuliahan komputer ya. Jangan membuat tugas ditulis tangan kemudian difoto kemudian diupload, jangan. Diusahakan paling enggak kita menggunakan Word ya, atau PDF atau yang lainnya yang terkomputerisasi seperti itu. Nah, untuk pengumpulannya itu di Classroom saya berikan nama foldernya adalah pengumpulan UTS di sini. Nah, di situ kalian bisa mengupload masing-masing mahasiswa. Dan untuk apa namanya, saya kembali sampaikan, jangan ada yang menanyakan kode Classroomnya berapa, karena pada perkuliahan kalau memang mengikuti perkuliahan saya itu otomatis sudah join ya, sudah tahu ya. Kemarin-kemarin masih ada saja untuk kasus hal seperti itu. Jadi saya tidak ingin di kelas ini ada hal seperti itu lagi ya. Kalian tentunya kan sebagai mahasiswa ya jangan seperti itu ya.
Oke, seperti itu. Nanti mengenai info selanjutnya yang misalkan belum kalian paham, silahkan kontak ke saya ya. Untuk pengumpulan nanti saya usahakan mungkin 3 jam setelah perkuliahan atau ujian maksimal dikumpulkan. Nanti saya berikan timer di classroomnya ya. Jadi melebihi batas waktu nanti ya, otomatis kalian ada keterangan terlambat. Seperti itu untuk dalam pengumpulan, karena ini sifatnya adalah open book ya. Saya rasa cepat ya, tidak lebih dari 3 jam. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ujian UTS hari ini untuk pemrograman dari 2. Semoga segera dikerjakan dan bisa dikumpulkan ya, biar tidak telat. Saya Eri untuk ujian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Terima kasih.